Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan kajian muqaddimah atau pembukaan. Kita buka kajian tafsir dengan surat Al-Fatihah. Jadi mengulangi surat yang pertama terlebih dahulu. Yang lalu sudah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita melanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, hidayailah kami. Ihdina, hidayailah kami. Hada yahdi hidayatan wa mahdan fahuwa hadin wa dhaka mahdiyun. Ihdi, ihdi, hidayailah na kami. As-siratal mustaqim, pada as-sirat al-mustaqim, pada jalan yang lurus, pada jalan yang lurus. Kenapa kita memohon hidayah padahal kita sudah mendapatkan hidayah? Kita sudah beragama Islam, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi kenapa diperintahkan terus memohon hidayah? Minimal sehari semalam 17 kali kita memohon hidayah. Karena kita sholat 17 rakaat sehari semalam, dan setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itulah ada ayat Ihdina, hidayailah kami. Sehingga kita memohon minimal 17 kali sehari semalam. Kenapa? Padahal kita orang-orang sudah mendapatkan hidayah. Kita muslim, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Kalau kita mendengar berita ada orang namanya Franciscus Mercurius Salibus gitu ya, masuk Islam, maka kita mengatakan alhamdulillah dia dapat hidayah. Jadi masuk Islam berarti mendapatkan hidayah. Kok terus mohon hidayah? Allah sendiri yang menjawab. Kita melihat yang pertama dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Ayat yang lainnya surat Al-Qasas, Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah meskipun kepada orang yang paling kamu cintai. Dua ayat ini apakah kontradiktif, bertentangan? Ayat yang pertama Asy-Syura menunjukkan Nabi memberi hidayah. Ayat yang kedua Al-Qasas menunjukkan Nabi gak bisa memberi hidayah. Apakah bertentangan? Bukan bertentangan, karena tidak mungkin ada ayat yang satu dan ayat yang lainnya bertentangan, tidak mungkin. Allah Maha Suci dari sifat salah, Allah Maha Suci dari sifat keliru. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jika Al-Qur'an datangnya bukan dari Allah, niscaya banyak kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya. Seperti Alkitab yang mereka pegang, yang mereka bilang Injil, itu pertentangannya sangat banyak, luar biasa. Karena memang sudah tidak asli sebagaimana diturunkan kepada Nabi Isa, maka pertentangannya sangat banyak. Al-Quran asli dari Allah, maka nggak ada pertentangan. Jadi dua ayat yang zahirnya kontradiktif tadi bukan kontradiktif, bukan bertentangan, tetapi justru menunjukkan
Berarti ada dua macam hidayah. Hidayah yang ada dalam kemampuan Nabi, di mana beliau bisa memberikannya, dan hidayah yang di luar kemampuan Nabi, beliau tidak bisa memberikannya. Hidayah yang dalam kemampuan Nabi adalah hidayatul bayan, hidayah menjelaskan ini halal, ini haram, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini hak, ini batil. Ini yang bisa Nabi jelaskan. Hidayatul bayan istilah lainnya adalah ilmu. Adapun hidayah yang di luar kemampuan Nabi adalah hidayah taufik. Karena ini adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ayat Al-Qasas tadi berkaitan dengan pamannya Nabi Abu Thalib yang mau meninggal dunia. Waktu itu Nabi sangat menginginkan agar kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Qul ya ammi kalimatan uhajju biha indallah, atau kama qala an-nabi. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti akan menjadi hujjah bagimu di hadapan Allah. Tapi dia tidak mengucapkan, sehingga Nabi terus ayo paman, ucapkan paman. Tapi sampai mati tidak membacanya, betapapun Nabi menginginkannya. Ini di luar kemampuan Nabi. Namanya hidayah taufik, hidayah yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nabi tidak diperkenankannya, Nabi tidak memilikinya. Nah, setelah kita tahu hidayah ada dua ini, terkait dengan yang pertama, hidayatul bayan atau ilmu, kita melihat kita sendiri. Apakah kita sudah menguasai keseluruhan ilmu di dalam Islam? Tentang syarat Islam, apakah kita sudah menguasai keseluruhannya? Kita pasti menjawab belum. Terus berapa persen yang sudah kita kuasai? Berapa persen? Berani bilang 50%? Enggak berani. Terus berapa persen? Enggak tahu, sedikit sekali. Nah, maka kita memohon hidayah jenis yang pertama, yaitu ilmu, agar Allah tambah kita ilmu. Dan Allah ajari doanya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Jadi ini adalah tafsir daripada hidayah jenis yang pertama, Rabbi zidni ilma. Nah, dari sini kita merenung terkait jenis hidayah yang pertama. Kita memohon ihdina 17 kali minimal, agar kita ditambahi ilmu. Sekarang kenyataannya apa yang kita lakukan? Apa hanya berharap, ihdina, tidak kurang dari 17 kali, sementara kita tidak ada ikhtiar, tidak ada action, enggak ada ikhtiar menghadiri majelis taklim, enggak ada upaya mengikuti kajian-kajian baik di televisi, medsos, dan yang lainnya, membeli buku-buku agama. Kalau enggak ada upaya sama sekali, maka sesungguhnya kita membohongi diri kita sendiri. Berapa lama kita membohongi diri kita? Berharap, tapi gak ada action. Orang Arab bilang, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Anda mengharapkan kesuksesan, tapi Anda tidak melakukan upayanya, ketahuilah kapal tidak pernah berjalan di padang pasir. Untuk bisa berjalan, kapal seret dulu ke laut baru bisa berjalan. Demikian pula kalau kita pengen sukses, bukan berdiam diri, tapi lakukan upayanya. Petani pengen panen tapi tidak tabur benih, ya nonsens. Ya Allah panen, pengen padi panen, gak pernah tabur benih, omong kosong. Jadi kalau kita merenung terkait dengan hidayah yang pertama, agar kita ditambah ilmu, seberapa jauh kita mengimbangi harapan kita mengimbangi keinginan kita. Nah,
Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah semangat hadir di majelis ilmu, tidak lain adalah mengaplikasikan apa yang dibaca ihtina terkait dengan hidayah jenis yang pertama agar ditambah ilmu. Semakin menjauh dari majelis taklim berarti semakin membohongi dirinya sendiri. Nah, karena ilmu kita masih sangat sedikit dan kita akui itu, maka kita terus memohon hidayah. Sekarang hidayah jenis yang kedua, hidayah itu taufik. Taufik artinya pertolongan. Kita memohon dari Allah pertolongan agar berkemampuan melakukan jenis hidayah yang pertama tadi, yaitu ilmu. Kita sadar ilmu yang kita dapatkan baru sedikit sekali. Pertanyaannya, apakah sudah diamalkan semuanya? Pasti kita bilang belum. Nah, maka yang dibutuhkan hidayah taufik agar kita berkemampuan untuk melakukan hidayah jenis yang pertama tadi, yaitu ilmu. Kita semuanya mengetahui bahwasanya yang namanya sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama, posisinya setelah sholat wajib. Berarti sudah berilmu, sudah. Apakah sudah istiqomah? Belum. Bangun jam tengah 3, nanti setengah jam lagi. Benar bangun jam 3, nanti tengah 4. Bangun, pawin sudah adzan. Jadi belum berkemampuan. Maka yang dibutuhkan adalah hidayah jenis yang kedua, taufik, biar bisa berkemampuan. Kita mengetahui setiap hari di mana matahari terbit ada dua malaikat, yang satu berdoa Allahumma munfiqon kholafan, ya Allah orang yang berinfak berilah dia gantinya. Malaikat yang satunya lagi berdoa Allahumma mumsikan talafan, ya Allah orang yang bakhil berilah dia kehancuran. Sehingga dari ilmu yang kita dapatkan ini, hadis Nabi yang sudah kita ketahui ini, kita pun mencamkan pada diri kita, nggak ada hari tanpa infak. Tapi apakah kemudian kita sudah melakukannya? Sudah, alhamdulillah. Belum. Butuh hidayah jenis yang kedua biar kita berkemampuan. Jadi ketika bangun, ini hari infak. Besok lagi bangun, ini hari infak. Jadi setiap hari pasti berinfak. Seluruh wanita muslimah mengetahui pakaiannya namanya jilbab. Seluruh wanita muslimah mengetahui itu. Ayatnya gamblang, hadisnya jelas. Tapi apakah seluruh wanita muslimah melakukannya? Belum. Dan banyak yang tidak mengenakan jilbab. Padahal mereka tahu sudah ada hidayah jenis yang pertama yaitu ilmu, tetapi belum melakukannya. Maka butuh hidayah yang kedua, hidayah taufik, biar Allah memberi pertolongan, kemudian dia menjadi berkemampuan. Nah, inilah alasan kenapa kita setiap hari mohon hidayah. Jadi Allah berfirman dalam Asy-Syura yang menyatakan Nabi bisa memberi hidayah. Dalam surat Al-Qasas, Nabi gak bisa memberi hidayah, menunjukkan hidayah ada dua. Dan inilah jawaban dari Allah langsung kenapa kita memohon hidayah setiap hari minimal 17 kali. Kemudian arahnya kemana? Memohon hidayah yang macamnya ada dua tadi, sebenarnya kita arahnya kemana? Memohon hidayah arahnya kemana? Arahnya adalah as-siratal mustaqim, biar bisa meraih as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim secara bahasa artinya jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan yang lurus? Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang as-siratal mustaqim.
dan maknanya berbeda-beda. Makanya tafsir yang ini begini, tafsir yang ini begini, tafsir yang ini begini, berbeda-beda. Sekalian kita sampaikan, gak ada kitab tafsir yang satu dengan kitab tafsir yang lainnya berbeda, tidak ada. Gak ada. Perbedaan yang ada adalah perbedaan tanawwu', perbedaan yang sifatnya variatif, bukan perbedaan tadad, bukan perbedaan kontradiktif, bukan, tapi tanawwu', bahwasanya ini bisa bermakna ini bisa bermakna ini bisa bermakna ini. Kalau kita ambil semuanya malah menambah hazanah wawasan keilmuan, jadi bukan kontradiktif. Nah, ini seringkali tidak dipahami. Misalnya beberapa pada waktu yang lalu seorang guru besar, ya profesor gitu ya, bertanya, Pak Ustadz Baipon, ini sebenarnya kita ini memahami Quran gimana? Tafsir saja versinya macam-macam sendiri-sendiri. Apa berarti nggak jelas ini ajaran, kurang lebihnya seperti itu? Ah, ini berarti nggak paham apa yang dimaksud dengan tafsir. Nah, as-siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, misalnya kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 125 sampai 126. Ini misalnya as-siratal mustaqim yang bisa kita lihat. Dan ini saya mengacu kepada buku tafsir yang berjudul Suratus Shalah, irtajja biha al-masajid wal musallayat, walakin itu judulnya, sebuah buku tafsir Al-Fatihah yang ditulis oleh tim ahli tafsir. Nah, kita lihat Al-An'am 125, nanti minta tolong dibaca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia Allah akan menjadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima kita. Barakallahu fikum. Barang siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam. Dan seterusnya, kebalikannya, kalau orang yang Allah sesatkan, Allah akan jadikan dadanya sesak. Dan seterusnya, sampai Allah berfirman, inilah sirat Tuhanmu yang lurus, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah sirat Tuhanmu yang lurus. Atau kalau diterjemahkan, inilah sirat yang lurus dari Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus dari Tuhanmu. Jadi apa sirat mustaqim? Jalan yang lurus itu apa? Barang siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya dengan Islam. Dan seterusnya, sampai Allah mengatakan, inilah sirat Tuhanmu yang lurus. Jadi apa sirat mustaqim? Islam. Tafsir sirat mustaqim adalah Islam. Sekarang kita lihat surat Al-Maidah
ayat 15, 16. Ayat 15, 16. Tapi 15-nya kita singkat, baca dari wakaf yang terakhir saja karena sesuai dengan tema kita. Wakaf yang terakhir ayat 15-nya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menentukan ke jalan yang lurus. Telah datang dari Allah kepada kalian nur dan kitab yang gamblang. Nur dan kitab yang menjelaskan. Apa nur dan kitab yang menjelaskan? Al-Quran. Dengan Al-Quran itu Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhaannya menuju jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu Allah tunjuki mereka pada sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu apa? Al-Quran. Sirat mustaqim adalah Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat kata sirat mustaqim ada dalam surat Yasin, wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Wa ni'buduni, dan sembahlah aku saja, hadza siratum mustaqim. Inilah sirat mustaqim. Apa sirat mustaqim? Menyembah kepada Allah saja. Kemudian sirat mustaqim kita jumpai di dalam ayat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad menunjuki mereka pada sirat mustaqim. Sesungguhnya kamu Muhammad menunjuki mereka pada sirat mustaqim. Apa sirat mustaqim? Ngikuti Nabi Muhammad. Sirat mustaqim adalah ngikuti Nabi Muhammad. Kalau nggak ngikuti Nabi Muhammad, nggak ada sirat mustaqim. Jadi sirat mustaqim adalah ngikuti Nabi Muhammad. Nah, dari 4 makna ini, Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga menyembah kepada Allah saja, yang keempat mengikuti Nabi Muhammad. Kira-kira mengerucut pada makna apa? Islam, Al-Quran, menyembah Allah saja, dan mengikuti Nabi Muhammad. Apa sih Islam? Nah, kita harus melihat Islam. Islam itu agamanya seluruh Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, dalam surat Al-Hajj. Dialah Allah yang menamai kalian dengan sebutan muslim dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Ibnu Abbas menjelaskan, karena semuanya beragama Islam, maka mereka disebut muslim. Jadi apa itu Islam? Dia agamanya seluruh nabi. Ternyata yang diseru setiap nabi adalah agar menyembah Allah saja dan jauhi taghut, jauhi tandingannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut, dalam surat An-Nahl. Dan kami telah utus pada setiap umat ada rasulnya untuk menyeru an i'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Jadi di Islam
Inilah yang dibawa oleh setiap nabi dengan agama yang namanya Islam, yaitu menyeru manusia menyembah Allah saja. Sekarang Al-Quran, apa itu Al-Quran? Ini Al-Quran yang kita ada di hadapan kita. Dari sampul depan, sampul belakang, Al-Quran ini apa? Al-Quran ini berisikan tentang janji dan ancaman, surga dan neraka, pahala dan dosa, penjelasan tentang hukum-hukum halal dan haram, berita-berita yang akan datang juga yang telah berlalu. Isinya juga tentang kisah-kisah umat terdahulu. Berarti apa? Berarti Al-Quran itu apa? Kandungan Al-Quran yang dengan tema yang sangat banyak tadi tidak lain semuanya itu kita disuruh mentadabburinya agar kita menghambakan diri kepada Allah saja, agar kita menghambakan diri menyembah kepada Allah saja. Ini Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa ni'buduni hadza siratal mustaqim, sembahlah aku saja, inilah sirat mustaqim. Kelop dengan dua makna yang pertama. Jadi tiga makna ini artinya menyembah kepada Allah saja, menghambakan diri hanya kepada Allah saja. Tinggal satu makna yang keempat. Nah, kita sudah tahu bahwasanya kita hanya menghambakan diri kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah saja. Gimana caranya menyembah kepada Allah? Gimana caranya menghambakan diri kepada Allah? Saya sudah tahu kok. Kita sudah tahu kok bahwasanya kita harus menyembah Allah saja, kita harus menghambakan diri kepada Allah saja. Tapi caranya gimana? Nah, yang keempat apa tadi? Mengikuti Nabi Muhammad. Jadi apa yang Nabi ajarkan, yaitu kita berbuat, kita melakukannya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, dalam rangka menyembah Allah Azza wa Jalla. Apa yang dari selain Nabi? No. Karena menghambakan diri kepada Allah, yarhamukallah, menyembah Allah tidak dengan perkiraan, tidak dengan perasaan kita, tidak dengan kemauan kita, tapi bagaimana Nabi mengajarkan, maka dengan yang Nabi ajarkan itulah yang kita ambil untuk menyembah Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau bukan dari Nabi, no. Ini makna sirat mustaqim mengerucutnya demikian. Sekarang lebih mengerucut lagi pada makna apa? Menyembah itu kepada Allah saja. Bagaimana caranya menyembah? Ngikuti Nabi Muhammad. Mengerucut pada makna apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ternyata kita memohon hidayah yang kandungannya ada dua tadi, itu dalam rangka untuk meraih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, itu kan kalimat yang gampang, setiap hari kita mengucapkan gampang, bisa ribuan kali. Bukan sekedar itu, tetapi di sini menunjukkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada konsekuensi yang harus kita memahami, yang setiap saat kita harus melakukannya, setiap hela napas kita menyatu dengannya. Jadi bukan sekedar ucapan kayak burung beo, tapi mengandung konsekuensi yang kita berupaya terus melakukannya. Sejauh mana kita melakukan konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sejauh itu pula tingkatan kita di surga. Setinggi mana kadar kita dengan konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setinggi itu pula derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya kita minta terus itu hidayah setiap hari. Jadi ini pengertian ihdinas siratal mustaqim. Dan as-siratal mustaqim secara istilah adalah nama jembatan yang dipasang di atas
jahanam. Muslim pasti melewati, nggak ada muslim kecuali pasti melewati, karena dia dibentangkan di atas jahanam kalau lolos ke surga. Setiap muslim melewati. Ada yang sangat cepat seperti kilat, ada yang sangat kencang seperti binatang yang sangat kencang, ada yang berjalan, ada yang berlari kencang, ada yang berjalan, ada yang merangkak lolos, ada yang merangkak jatuh dulu. Nah, yang jatuh dulu itu muslim yang mampir ke neraka dulu. Yang jatuh itu muslim yang mampir ke neraka dulu. Terus kondisi yang berbeda-beda bagaimana? Itu sesuai dengan tingkat, sesuai dengan kadar konsekuensi la ilallah Muhammadur Rasulullah yang ada pada dirinya ketika di dunia. Makanya setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim agar terus meningkat. Konsekuensi kita terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan sekedar kata-kata yang dizikirkan sebanyak-banyaknya. Bukannya salah dizikirkan sebanyak-banyaknya, tapi orang membaca dengan pemahaman kemudian melakukan konsekuensinya itu lebih baik daripada orang membaca sebanyak-banyaknya, terlebih membaca sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak pernah diajarkan, dijadikan seremonial, zikir akbar, membaca la ilallah 1.000.000 kali, jadi lautan manusia mulai ba'da isya sampai ba'da subuh, sampai kepada sadar gitu ya, malah banyak yang kesurupan gitu ya, karena tambah lama tambah gini, ada yang sampai berdiri nggak sadar gitu ya, ada yang sadar nggak sadar, malah ada kelompok yang jenggotnya dicukur habis tapi yang dipanjangkan rambutnya, jadi rambutnya panjang-panjang, jenggotnya dicukur habis, membaca la ilallah sampai pada pingsan, rambutnya juga karu-karuan kayak orang gila gitu ya. Nah, jadi sudah tidak tepat memahami la ilaha illallah kemudian membacanya dengan diseremonialkan yang gak ada tuntunannya. Bukan itu. Tapi kita paham la ilaha illallah, kemudian konsekuensinya bagaimana sih? Ketika kita berikrar la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya di sana ada al-wala dan al-bara, di sana ada an-nafyu dan al-itsbat. Demikian juga Muhammadur Rasulullah. Apa yang kata Nabi sami'na wa ta'na, enggak boleh gerundel. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan segala perkara apapun, dan mereka enggak ngerundel, wa yusallimu taslima, tapi menerima dengan sepenuhnya. Kata Nabi, lelaki jamaah sendiko dawu. Jadi jamaahnya bukan ketika maghrib dan subuh saja, 5 waktu sendiko dawu. Kata Nabi, jangan transaksi ribawi, sami'na wa ta'na. Kata Nabi, wanita harus menutup auratnya. Nah itu gak boleh gerundel, dan A sampai Z gak boleh pilih-pilih. Maka sebagaimana atau sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tingkatnya, itulah yang akan mempengaruhi di atas sirat mustaqim nanti. Jadi sirat mustaqim secara istilah adalah jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Kalau sudah lolos kemana? Fi arasatil jannah, di halaman surga dulu, di karantina, dihilangkan semua dengki, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita orang
biasanya lebih termotivasi, lebih terlecut, lebih tergambar ketika ada teladannya, ada contohnya. Pengen bisnis sukses, siapa contohnya? Oh, bapak itu, belajar ke sana, ngikuti langkah-langkahnya. Pengen ngapalin Quran, siapa contohnya? Oh, Ustadz Fulan, bagus sekali Ustadz Fulan. Saya pengen kayak Fulan, gimana langkah-langkahnya, gitu ya. Dan seterusnya. Orang itu biasanya ketika ada teladannya, ketika ada contohnya, mudah tergambarkan, sehingga lebih termotivasi dan lebih pasti langkahnya. Maka demikian pula Allah memberikan kepada kita contoh siapa yang telah meraih sirat mustaqim, biar kita lebih tergambar siapa yang telah meraih sirat mustaqim. Maka ayat yang berikutnya Allah jelaskan sirat mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat mustaqim itu siratnya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Jadi sirat mustaqim adalah siratnya, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Loh, siapa saja? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa. Siapa saja itu? Orang-orang yang telah Allah beri nikmat siapa saja? Ada dalam An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat 69. An-Nisa ayat 69. Saya bacakan, nanti dibantu terjemahnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang Allah beri nikmat, Allah jelaskan, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, as-siddiqin, wasyuhada, syuhada, was-salihin. Inilah teladan, inilah teladan, panutan. Allah nyatakan mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, dan mereka inilah yang telah mencapai as-sirat al-mustaqim. Yang pertama para nabi. Kita pun akhirnya melihat bagaimana para nabi. Nabi itu sabar sekali dalam kebenaran. Oh, berarti saya harus sabar dalam kebenaran. Nabi itu ya sirah Nabi yang kita baca. Nabi itu lihat dunia tidak silau. Mereka orang-orang yang zuhud. Apalagi kita baca sirah Nabi, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kita baca, wah demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikuti jejaknya. Kemudian as-siddiqin. Bagaimana as-siddiqin? As-siddiqin itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur di dalam keberagamaannya. Apa kita enggak jujur? Ya kita jujur di dalam keberagaman kita, tetapi sesuai dengan kadarnya di sisi Allah. Sudah disebut as-siddiqin apa belum? Allah a'lam. Secara lisan dalam satu majelis Nabi menyatakan siddiqin adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dalam satu kesempatan Nabi menyebut as-siddiqin adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi menyampaikan di suatu majelis,
Kalau nggak salah hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Al-Bukhari. Ada orang menaikin sapi, kata Nabi. Sapinya dipukul-pukul. Akhirnya sapi itu ngomong, aku ini diciptakan oleh Allah bukan untuk seperti ini, tapi aku diciptakan oleh Allah untuk membajak sawah. Para sahabat berkomentar, subhanallah, sapi bisa ngomong. Melihat komentar para sahabat seperti itu, maka Nabi kemudian bersabda, saya percaya peristiwa ini terjadi, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, wa ma huma thamma. Padahal Abu Bakar dan Umar keduanya gak ada di situ. Tapi Nabi nyatakan dengan lisannya, saya percaya kepada kejadian ini, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi mengetahui bagaimana kejujuran keduanya di dalam berislam. Kemudian masih dalam riwayat yang sama, Nabi melanjutkan, suatu hari ada pengembala kambing, kemudian ketika kambing digembalakan datang serigala. Begitu serigala itu ngambil satu kambing, langsung direbut oleh pengembala, ditarik-tarik. Akhirnya kambing itu duduk bersilah. Siapa? Saya kata-katanya lupa, kurang lebih maknanya adalah maknanya kurang lebih adalah ya kurang lebih ya karena gak dijaga maka aku ambil gitu ya, karena lengah maka aku ambil begitu. Nah, kemudian para sahabat berkomentar, subhanallah, serigala ngomong. Maka Nabi kemudian bersabda, aku percaya ada kejadian ini benar adanya, demikian pula Abu Bakar dan Umar percaya. Anas bin Malik kemudian mengatakan, wa ma huma thamma. Padahal Abu Bakar dan Umar gak ada di situ, tapi langsung dinyatakan dalam lisan Rasulullah SAW, keduanya percaya. Karena Nabi mengetahui bagaimana kejujuran keduanya di dalam berislam. Apa kata Nabi? Langsung disabet. Apa kata Nabi? Langsung diambil. Jadi kejujurannya sangat tinggi. Apakah kejujuran kita di dalam berislam sudah sampai pada kadar as-siddiqin? Allah alam. Kita hanya terus mengupayakan dan mengupayakan. Ketika diharamkan homer itu kan diharamkannya kan bertahap. Homer diharamkannya bertahap. Dinyatakan yang pertama, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Bisa dibantu, yang artinya adalah mereka bertanya tentang homer dan judi. Katakanlah pada keduanya ada kebaikan, tetapi dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Sudah diharamkan? Belum. Allah baru mengatakan ada kebaikannya, tapi dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Tahapan yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat ketika dalam keadaan mabuk. Akhirnya para sahabat mengkondisikan, berapa lama nih pengaruh mabuk? Wah, masih lama, minum mabuk dulu, pas datang adzan sudah hilang pengaruh mabuknya. Jadi belum diharamkan. Begitu datang penegasan haram, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi tegas diharamkannya khamr. Ketika itu ada para sahabat yang lagi pesta-pesta khamr. Mendengar ayat ini dibacakan, sudah diharam, sekarang diharamkan, langsung diam. Ada yang baru minum satu teguk, saya baru satu tanggung, enggak, sudah berhenti. Ada yang tinggal sedikit mau habis, sedikit lagi ini tak habisin, enggak, haram sudah berhenti.
Gak ada istilah tanggung. Haram ya haram, haram ya haram. Dan bahkan di Madinah, khamr itu adalah komoditi perdagangan yang menjanjikan, mendatangkan pendapatan yang luar biasa. Di gudang-gudang yang berdrum-drum ditumpahkan, sehingga sejarah mencatat Madinah banjir, becek, banjir dengan khamr yang ditumpahkan. Jadi nggak ada, ya sayang, rugi kita, nggak ada. Haram ya haram sudah. Detik itu juga nggak ada babi-bu. Jadi kejujuran dalam berislam sangat tinggi. Handolah radhiyallahu an, anaknya Pak Sundar namanya Handolah. Handolah lagi malam pertama dan belum sempat mandi junub. Malam pertama pengantin belum sempat mandi junub, terdengar seruan jihad oleh Nabi, langsung berangkat. Nggak pakai babi, Bu. Waduh, malam pertama boyo nanti lah. Nggak. Sehingga kemudian mati. Nabi bersabda, Handolah lagi dimandiin malaikat. Dan istrinya memberitahukan, iya, dia belum sempat mandi junub. Kira-kira kita bisa nggak ya? Ada malam pertama, bapak mau datang minta dijemput. Wah, bapak ganggu aja ini. Kan bapak mestinya didahulukan gitu ya. Iya, barangkali gitu ya. Jadi as-siddiqin adalah orang yang jujur keislamannya. Contoh lainnya Abu Thalhah, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan meraih kebaikan hingga kalian berinfak dengan harta yang kalian cintai. Langsung Abu Thalhah lari menghadap Nabi. Ya Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, aku ini termasuk orang kaya di Madinah. Aku punya banyak kebun korma. Yang paling aku cintai adalah kebun korma Bayruha. Maka telah turun ayat ini, ya Rasulullah, terimalah sedekah kebun korma saya, kebun korma yang paling aku sukai. Masya Allah. Demikian pula ada seorang sahabat yang lainnya, ketika mendengar ayat ini turun, dia memiliki beberapa kuda dan yang paling dicintai adalah seekor kuda yang dia namai dengan satu nama. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sedekahkan kuda yang paling aku cintai ini. Jadi mendengar ayat, paham, langsung amalkan. Mendengar penjelasan Nabi, langsung diamalkan. Ini orang-orang yang jujur keislamannya. Nah, kalau kita masih iya sih paham, cuma ya nantilah kan jadi masih ada kan. Nah, ini namanya belum siddiqin. Ini Nabi dan siddiqin, dua teladan. Kemudian syuhada. Gimana sih syuhada? Kita mengetahui syuhada itu kenikmatannya sangat tinggi, dan sekarang mereka di alam barzah. Kita bisa menjumpai dalam surat Ali Imran. Dalam alam barzah mereka itu pengen memberitahukan kita bahwasanya kenikmatannya sangat tinggi. Ayolah jadi orang yang syahid, ayolah jadi orang yang syahid, karena kenikmatannya sangat tinggi. Itu syuhada. Coba dilihat syuhada itu apa? Dia rela hilang nyawanya demi Islam. Dia rela hilang nyawanya demi Islam. Dan memang setiap kita harus meniatkan untuk mati syahid. Artinya kapan saja terjadi kondisi yang mengharuskan kita jihad di dalamnya, kita harus siap untuk itu. Sehingga ketika kenyataannya tidak ada kondisi yang demikian, kita matinya di atas kasur, maka telah mendapatkan pahala mati syahid. Harus meniatkan. Kalau tidak meniatkan, maka matinya mati di atas nifak. Mungkin nggak ada kondisi demikian? Allah alam, maybe yes, maybe not, kita nggak tahu. Tapi jihad dalam pengertian yang benar, bukan jihad dalam pengertian mereka yang gegabah ngebom gereja ini, ngebom ini, bom Bali 1, bom Bali 2 dan seterusnya. Bukan itu.
Itu bukan mati syahid, mati sangit ya. Tetapi semoga kita doakan apa yang mereka inginkan, mati syahid, benar-benar mendapatkannya dan Allah memaafkan kesalahannya. Tetapi kita yang masih hidup harus mendapatkan ilmu yang benar biar tidak terjerumus seperti mereka. Kemudian solihin, apa itu solihin? Solihin itu orang-orang yang saleh. Kita kan orang saleh insya Allah, tetapi sesuai dengan kadarnya. Yang dimaksud adalah kesalahan dalam tingkat tinggi sehingga mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Orang-orang yang telah Allah limpahkan kenikmatan, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Inilah 4 teladan yang dengan mengetahui siapa-siapa mereka, maka kita lebih tergambar untuk bisa meraih sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sirat mustaqim itu jalannya 4 golongan ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub alaihim Yahudi, dan bukan ad-dallin orang-orang yang tersesat Nasrani, bukan. Penjelasannya bagaimana? Insyaallah kita ikuti di dalam acara dan gelombang yang sama.